Halo semuanya, halo Khusus Yung, apa kabar? Malam Sonta, malam teman-teman. Malam semua, selamat tahun baru semua. Iya, Happy New Year semuanya. Happy New Year semua. Gimana kok kesehatan gimana? Sudah oke? Ya, sudah agak mending lah. Kemarin kendalanya apa? Kemarin permasalahannya di mana? Penyumbatan pada jantung koroner lah. Oh, penyumbatan pada pembuluh jantung gitu ya? Iya, iya. Dan pembuluh besar atau pembuluh kecil? Pembuluh besar. Oh, pembuluh besar. Oke, jadi sudah oke lah ya. Nggak perlu sampai kateter kan? Oh, sampai pasang 2 ring. Oh, wow. Iya. Wow. Cukup apa juga ya? Ya, lumayan. Makanya Ya. bagi teman-teman muda, jangan lupa jaga pola makan. Babi itu enak tapi jangan kebanyakan. Nampak kali dulu waktu muda banyak makan babi ya. Dulu tiap Jumat wajib BPK. Oh. Wow. Wow, kalau itu ya saya speechless ya. Wow. Jadi kalau siangnya BPK, paginya itu saya bisa 6 hari itu makannya mie pansit terus. Oh. Nah, mie pansit kalau contoh perhatikan mereka waktu buat, setelah mereka rebus mie-nya, sebelum mulai campur bahan, mereka kan taruh 1 atau 2 sendok minyak dulu. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Oh, itu di sana. Dan itu nggak bisa dibersihkan ya setelah makan gitu? Enggak ya? Ya sebenarnya kalau dokternya bilang kalau waktu kita masih muda, kita menjalani hidup dengan pola hidup yang baik, misalkan contoh dengan ada olahraga, ada ikut donor darah,
ya Oh, mungkin nggak akan ada masalah. oke, Jadi oke. masalah ini kan penumpukan minyak itu sudah puluhan tahun. Oh, Jadi dia bukan datang sekali 2 hari aja. oke, oke. Wow, Hmm, wow. Berdoa semoga semuanya baik-baik ya. Wow, amin. ini ya. Ya. Wow. Apa kabar Wandi? Sehat? Pantau Wandi? Kedengaran? Sehat-sehat. Sehat. Selamat tahun baru Baik-baik semua. ya. Selamat tahun baru. Nah, kita kedatangan kita kedatangan Pak Ahok di tempat kita. Selamat datang Pak Ahok. Kemudian Marvin juga selamat datang dan kenalan dulu teman baru Deston ya, teman-teman baru bergabung tahun 2021 bergabung. Ya. Oke. Saya rasa ini waktunya sudah bisa mulai. Saya serahkan kepada host kita. Oke, selamat malam semuanya. Sebelum memulai kelas kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami memohon kasih karunia Engkau supaya hadir di tengah kami. Kami akan memulai kelas Bible study kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berilah penyertaan dan hikmat dan berkat-Mu melalui kelas yang kami lakukan hari ini. Kami juga mendoakan untuk sahabat kami, Coach Siong. Berilah dia kekuatan untuk menjalani hari pemulihannya. Biarlah nyata kuasa-Mu nyata di dalam dinyatakan di dalam dia, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Amin. Oke, teman-teman, kita hari ini akan langsung memulai. Saya akan share screen. Kita akan memulai satu tema. Ya, saya share screen ya. Oke, kelihatan semua kan? Kalau nggak kelihatan atau suara saya kurang jelas, boleh langsung disampaikan, langsung di-cut nggak apa-apa ya. Nah, oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pemikiran dari Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang dipanggil Tuhan, ketika dia sedang menganiaya orang Kristen. Nah, itu harus satu hal yang memang harus kita tahu ya. Nah, jadi ketika kita membaca Perjanjian Baru, 2/3 dari kitab Perjanjian Baru ini itu yang tulis adalah Rasul Paulus. Nah, semua kitab yang ditulis Rasul Paulus itu kebanyakan isinya adalah pengajaran, doktrin, pengetahuan dia, pemikiran dia. Beda dengan penulis-penulis Alkitab yang lain. Penulis Alkitab yang lain, dia melihat menulis. Ya. Kalau Rasul Paulus dia berbeda. Rasul Paulus dia melihat ataupun melakukan, dia sebagai orang yang berguru dari seorang guru besar dari orang Yahudi yang bernama Gamaliel. Jadi pemikirannya itu adalah pemikiran yang benar-benar Yahudi banget. Pemikiran Yahudi, tapi kehidupannya adalah kehidupan Romawi. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua pribadi yang kehidupan Rasul Paulus.
berbeda dengan penulis-penulis yang lain. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar, untuk mengetahui tentang pemikiran dari Rasul Paulus, dan awal tahun ini kita akan pelajari tentang new life, hidup yang baru. Nah, banyak tema-tema besar, tapi saya hanya ambil beberapa bagian. Demikian juga nanti pembicara-pembicara selanjutnya akan ambil beberapa banyak bagian, nggak semua, karena kalau Rasul Paulus kita pelajari semua. Nah, teman-teman, Rasul Paulus, toko buku Momentum mengeluarkan, ini buku lama, mengeluarkan buku Rasul Paulus, ada tebalnya sudah begitu luar biasa. Jadi pemikiran Rasul Paulus ini adalah pemikiran yang tidak pernah habis-habis itu dibahas. Jadi saya ambil sedikit dari pemikiran Rasul Paulus. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah kita akan membahas tentang hidup yang baru ke depan dan kehidupan yang lama dalam konsep pemikiran Rasul Paulus. Saya akan membacakan satu ayat yang ada di depan ini yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita perhatikan baik-baik. Saya ini ayat ini mau saya gali lebih dalam, ya. Therefore, dari King James Version, therefore if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kalimat pertama begitu menarik kalau kita mau ambil pemahaman lebih dalam. Mari kita lihat. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di manakah subjek dan objek daripada kalimat ini? Yang sederhana. Jadi di dalam Kristus, dia siapa yang ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mana yang subjek, mana yang objek. Mana yang subjek jadi objek, yang objek bisa jadi subjek di sini. Nah, inilah kehebatan Rasul Paulus merangkai, menuliskan semua ini, sehingga pemikiran-pemikiran ini bisa kita gali terus-menerus untuk memperkaya kehidupan rohani kita semua. Kita akan lihat one by one. Bentar. Maaf, saya bentar ya, bentar. Sabar. Ada kesalahan teknis dalam konsep. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya ciptaan siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nanti kita akan bahas objek dan subjek, tapi saya ingin menjelaskan ciptaan baru ini. Karena ini adalah suatu penekanan penting yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah ciptaan baru ini memiliki sudut pandang tentang historical redemption, sejarah penebusan. Jadi contoh begini. Contohnya, saya menciptakan buku dari tidak ada menjadi ada. Oke? Tidak ada sejarah historisnya di sini. Nggak ada. Saya menciptakan mouse. Tidak ada sejarah historisnya. Karena dia dari dulu nggak ada. Ya, historical redemption adalah sesuatu yang ada dari dulu, kemudian menjadi sesuatu yang baru, diperbaharui, dan itu ada di dalam konteks sejarah. Saya rindu kita memahami ini dalam konteks sejarah penebusan akan dosa. Ya, banyak konteks, tapi saya sempitkan.
konteks sejarah penebusan akan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penekanan adalah pribadi dalam Kristus. Nah, penekanannya adalah pribadi dalam Kristus, bukan ciptaannya. Seseorang bisa seseorang, hal apapun itu bisa saja menjadi ciptaan baru. Tapi yang membedakan ini, yang menjadi subjek juga, objeknya adalah pribadi Kristus itu. Dia, pribadi Kristus itu bisa sebagai subjek, karena dia yang mengubah. Dia juga bisa sebagai objek, karena dia menjadi pengubah. Ciptaan baru yaitu manusia, manusia itu bisa menjadi subjek karena dia adalah yang akan diubah, dia menjadi objek juga. Jadi pemaknaan kata jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, itu adalah sebuah kalimat yang memiliki makna yang penting sekali bagi kehidupan Rasul Paulus. Kenapa? Karena disinilah Rasul Paulus mengenal Tuhan. Ingat, waktu dia mau berjalan ke Damsik, mau membunuh, menjadi panglima, mau membunuh, bukan dia sih, pasukannya mau membunuh orang Kristen, di tengah jalan dia bertemu dengan cahaya kilat dan buat matanya buta, kemudian dia pergi dan ada orang yang menyembuhkannya, dia menemukan, dia mendengar suara dan lain sebagainya, kita bisa baca di Alkitab. Dia merasakan, dia menikmati, dia mengalami yang namanya new creation. Dan new creation itu adalah proses historical redemption. Dia yang menjadi seorang pemusnah, menjadi dia yang seorang pencari. Dari pemusnah menjadi seeker. Inilah yang saya katakan Rasul Paulus ini lebih berbeda dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab lain, ya. Semua ada khususnya, tapi Rasul Paulus dia intelektualnya cukup bagus. Dan kemudian pemahaman pribadi sebagai ciptaan baru harus dimaknai dengan keras tentang dosa. Jangan pernah memaknai ciptaan baru dengan oh ini karena punya baju baru, misal ya, punya baju baru, ini hati yang baru, ini sikap yang baru. No. Harus dengan keras kita maknai ini semua adalah tentang dosa. Kenapa? Karena ini adalah, saya bisa katakan begini, karena ini adalah sesuatu yang sudah dirasakan, sudah dikerjakan, sudah dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri, dan itu semuanya berhubungan dengan yang namanya dosa. Jadi tidak bisa kalau dia pakai hati yang baru, konsep yang baru tentang penganiayaan, enggak. Ini semua harus kita pahami dengan yang namanya konsep dosa. Kalau kita salah memahami konsep ini, maka kita akan salah ketika kita menganggap pembacaan kita ke depan akan sama-sama melihat teologianya Rasul Paulus dan pemikirannya, maka kita akan salah menanggapi, kita akan salah memahami semua apa yang dituliskannya bagi kita saat ini dalam firman Tuhan. Ya, jadi ini harus hati-hati. 3 hal ini harus penting, harus benar-benar kita pentingkan. Nah, kebanyakan dari kita orang John Wesley, orang Metodis mengatakan begini. Ini yang setelah Rasul Paulus, setelah zaman 100 tahun kemudian, John Wesley menuliskan, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the time you can, to all the people you can, as long as ever you can. John Wesley sangat memahami bagaimana problematika seorang Rasul Paulus, dan dia tahu bahwa dia adalah seorang pemusnah, kemudian dia berubah total
100% menjadi seorang seeker, bahkan menjadi pembangun dasar daripada gereja-gereja mula-mula yang ada di sana. Titus dia bangun, Kolose, Tesalonika, Efesus, Filipi, semua dia bangun. Jadi bagaimana seorang Rasul Paulus di dalam sebuah konsep, bagaimana seorang pembunuh bayaran mau menjadi seorang yang baik, bahkan lebih baik. Sulit. John Wesley dalam satu bukunya mengatakan bahwa sulit, but do all the good you can. By all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, in all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. But more daripada itu, John Wesley mengatakan dia tidak dituntut untuk melakukan lebih daripada itu. Dan bahkan dia nggak bisa. Akhirnya dia meninggal, kan? Dia meninggal. Jadi nggak bisa. Ya, ini kata yang sangat bagus yang saya ambil dari pembacaan buku saya, kalimat dari John Wesley. Selanjutnya, jikalau awal tahun diawali dengan semangat yang baru, sebuah pemikiran yang baru, nah kita akan masuk ke pertanyaannya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengawali dengan pertanyaan baru dalam surat kepada jemaat di Roma. Jika boleh, kita ngomong soal dosa ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Semakin berdosa, makin bertambah kasih karunia. Makin berdosa, makin bertambah kasih karunia. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Pertanyaan ini bukan mengandung unsur doktrinal. Sekali lagi seperti yang tadi ayat yang tadi kita baca. Tidak semata-mata mengandung unsur doktrinal. Melainkan dalamnya ada unsur historical redemption. Mengingatkan proses sejarah penebusan sehingga menjadi pribadi sesuatu yang baru, a new creature. Kalau tidak ada ini, kalau tidak ada the new one, new creature, tidak ada grace, tidak ada kasih karunia, dan tidak ada kubangan dosa, maka unsur historical redemption itu nggak ada. Salah satu buku kesukaan saya, John Stott, Allah, Dosa, dan Anda. John Stott, seorang teolog lahir di London, Inggris, 1921, meninggal baru beberapa tahun yang lalu, 2011, umur 90 tahun, tamatan dari Trinity College, Cambridge University, dan Riddle Hall Theological College, menuliskan satu kalimat yang indah dalam bukunya. No one lives without sin. The existence of sin in every human being allows God to act spectacularly by bringing sinfulness to die with Christ. Ini satu perkataan yang luar biasa dari seorang teolog bernama John Stott. Tidak ada orang hidup tanpa dosa. Yes. Dengan keberadaan dosa dalam setiap hidup manusia, mengizinkan Tuhan bertindak begitu spektakuler dengan membawa keberdosaan kita mati bersama dengan Kristus. Ini dia. Ini yang semua saya katakan hidup yang baru sesungguhnya di sini. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang penuh dosa dan mengizinkan Allah bertindak begitu spektakuler untuk membawa keberdosaan kita mati bersama dengan Kristus. Sebenarnya saya sampai di sini sih sudah selesai menjelaskan inti daripada yang kita baca, tapi kita akan meneruskan lebih lanjut. Ini bagus sekali dan menjadi satu
pemikiran seorang John Stott di teologi ketika memikirkan tentang Allah, dosa, dan Anda. Kita lanjutkan. Paulus mengingatkan konsep kebaruan dalam setiap pribadi yang memperoleh penebusan. Jadi setiap orang yang telah ditebus itu harus wajib setiap pribadi terus diingatkan dalam konsep kebaruan hidup. Dan konsep penebusan ini, konsep historical saya pakai, ada yang pakai konsep penebusan, ada yang pakai konsep historical redemption, sama saja. Konsep historical redemption ini dipraktekkan di dalam baptisan. Silakan nanti dibuka. Saya bukakan Roma 6 ayat 3. Saya kebetulan tidak menulis, tapi saya akan bacakan Roma 6 ayat yang ketiga menulis bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Persis sama apa yang direnungkan oleh John Stott. Bahwa historical redemption adalah sebuah tindakan Allah yang spektakuler untuk membawa kita secara rohani mati bersama dengan Kristus. Sekali lagi, tidak dibahas di sini tentang doktrin baptis. No ya, kita nggak bahas di sini ya. Itu untuk event yang lain ya. Konsep ini bukan saja memperlihatkan aktivitas fisik. Oh, baptisan, dikatekisasi, setelah itu ya kita semua sudah pernah ikut ya. Ini semua sudah pernah ikut katekisasi, diajarin setengah tahun, ya menghafal, ada yang menghafal. Kalau saya mengajar biasa saya suruh hafal, kemudian doa Bapa Kami, ayat-ayat Alkitab penting dihafal, kemudian segala macam, kemudian gladi bersih untuk baptisan, baru dibaptis. Konsep baptisan dalam konsep historical redemption ini bukan saja aktivitas fisik, tetapi sesuai dengan sakramen penting ini. Ini hal yang penting. Karena di dalam sakramen ini ada konsep historical redemption, dan di dalam historical redemption ada kebaruan. Jadi banyak orang yang berpikir saya dibaptis itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya dibaptis sesuatu yang kayaknya biasa aja tuh ya, kayaknya ya gitu-gitu aja. Tapi di sini benar-benar kita lihat bahwa sungguh baptisan bukan sesuatu yang main-main. Bukan sesuatu yang asal-asalan. Tapi ini adalah sebuah aktivitas dari kebaruan hidup dalam konsep redemption. Roma 7 ayat 8. Begitu juga halnya saudara-saudaraku sekalian. Terhadap hukum agama Yahudi kalian sudah mati. Lihat ya. Karena kalian telah dipersatukan dengan tubuh Kristus dan menjadi kepunyaan Dia yang sudah dihidupkan kembali dari kematian. Ayat demi ayat mengeluarkan kata dibangkitkan dari kematian, turut mati bersama Kristus. Berarti tidak boleh, tidak harus, dan itu menjadi trademark kita. Kalau kita mau hidup baru, kalau kita mau mendapatkan new life, menjadi new creator, kita harus mati bersama-sama dengan Kristus di dalam konsep baptisan, dalam konsep sakramen, historical redemption itu terjadi. Supaya ia dihidupkan dari kematiannya, supaya kita menjadi berguna bagi Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang sekarang berpikir, ini saya sendiri tidak begitu bertanya, tapi saya sendiri agak sedikit agak sedikit miris ketika melihat orang menjadikan
baptisan hanya untuk prasyarat supaya dia bisa menikah di gereja. Baptisan dipakai sebagai syarat supaya dia bisa bisa mengikuti kelas-kelas yang lain. Yang lebih lagi, saya yakin ada baptisan supaya dia bisa dipilih menjadi majelis karena dia sudah lama di gereja, pengen jadi majelis, belum dibaptis, dia ikut baptisan dan dia terpilih menjadi majelis. Di semua tempat, di semua gereja. Ada orang yang baptisnya pun pindah-pindah. Baptis sana, baptis sini. Ada orang yang baptisan hanya melambangkan keanggotaan saja. Yang penting saya sudah anggota. Nah, celakanya begini, ini karena memang saya dari gereja metodis, jadi saya ngomong berdasarkan pengalaman saya. Baptis gereja metodis, sudah itu jalan-jalan ke gereja mana, udah mau mati masuk ke gereja metodis dikubur. Jadi hanya baptis dan mati, lahir baru dan mati di sana. Jadi pertumbuhannya enggak. Jadi pertumbuhannya dialami tidak di dalam konsep kebaruan, sistem kebaruan metodis. Bahkan kita nggak jamin, kita nggak tahu kalau di luar pun dia bertumbuh atau enggak, ke gereja atau tidak, kan kita nggak bisa pantau. Nah ini celakanya sekali. Ini bukan menjadi isu yang baru, ini menjadi isu yang sudah bosan kita sering dengar. Nah, ini satu konsep beberapa teman-teman kita kaji lebih dalam supaya kita tahu konsep penyatuan dalam Kristus sedikit ya. Ini sedikit lebih ke doktrinal sekali ya. Konsep hypostatic union atau substantif reality ini dinyatakan dalam gereja dalam Credo Chalcedonian yang ditetapkan pada Konsili Chalcedon tahun 451. Ada konsili tahun 451 menuliskan beberapa panduan-panduan pengakuan iman. Kalau kita pakai namanya pengakuan iman rasuli. Nah kan, dulu kalau ada pengakuan iman Chalcedonia, juga dulu ada pengakuan iman Yakobus, banyak. Pengakuan iman itu adalah sebuah standar ketika kita gini loh, pengakuan iman itu kayak undang-undang dasar gitu loh. Pedoman utama kita untuk melangkah lebih lanjut. Nggak boleh lebih melenceng kiri kanan. Dan di dalam konsili Chalcedon tersebut menuliskan begini. Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dikenal dalam dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi yang tidak tercampur baur, tidak terbagi-bagi, tidak terlarut, tidak terpisahkan dalam satu pribadi. Nah ini yang banyak gereja-gereja di luar sana, ataupun yang bukan gereja, bahkan yang non-Kristen, selalu saya bilang mengecam terlalu keras, tapi saya bilang mungkin bisa, ini nggak bisa, ini nggak benar. Ingat, kita nggak bahas ini, tapi ini ada dalam undang-undangnya kita, gitu ya. Nah, kenapa? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Firman itu telah jadi manusia. Nah, ini salah beberapa bukti-bukti ayat yang mengatakan demikian. Ada 4 aspek berbeda namun menjadi kesatuan kokoh mengenai kesatuan saya. Anda semua dengan Kristus, union with Christ. Ini sesuai dengan John Calvin ya. Union with Christ itu John Calvin, dan itu berdasarkan dengan rencana Allah. Ada 4 aspek yang berbeda. Cepat, nggak panjang, ini semua sudah pasti tahu. Ya. We are in Christ, Christ is in us, we are like Christ, we are with Christ. Oke, you see? Lihat, ini adalah satu konsep union with Christ yang dijabarkan lebih lanjut, lebih lebar oleh John Calvin ketika kita mau mengatakan bagaimana saya bisa bersama dengan Allah, bagaimana saya bisa mendapatkan ciptaan baru, new life.
yaitu saya sendiri harus ditebus, harus mati bersama dengan Kristus, dan konsep redemption itu ada dalam baptisan, dan dalam baptisan itu kita itu we are in Christ. Christ is in us, we are like Christ, we are with Christ. Ini semua sama. Semua sama, ya. Nah, telah menjadi satu. Telah menjadi satu, tidak ada dua. Telah menjadi satu. Syntoi gegonamen. Menunjukkan sebuah konsep baptisan dan menyatakan bahwa kesatuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah yang menjadi dasar kita. Yes, I have my new life now. I have my new life. Not only the new year, but I have my new life. Kalau orang yang saya mau tanya, ini ada satu anak pemuda bertanya, jadi boleh nggak sih Chantal saya baptis beberapa kali? Ada yang bertanya, boleh nggak sih saya baptis di Sungai Yordan, tapi saya sudah baptis. Kenapa Sungai Yordan? Biar sah. Teman-teman, ini adalah konsep. Ini adalah sebuah sebuah konsep yang diterapkan, yang kita lakukan, dan itu tidak bisa kita katakan, tidak seperti Tuhan Yesus ya. Saya melihat burung merpati turun. Enggak ada seperti itu. Konsep ini sah oleh gereja. Gereja sebagai alat untuk mensahkan itu. Jadi baptisan ulang sana sini, baptisan di Sungai Yordan, nanti ke Yordan baptis, ntar ke Mesir baptis, ketemu gereja Santa Maria Kudus di sana baptis, ketemu sini, semua baptis. Kalau kita baptis ulang, berarti kita buka tutup, renggang dekat. Enggak, bukan begitu. Sekali kita baptis, konsep baptisan itu satu, one forever, tidak ada. Ya, bagaimana kalau dia baptis ulang, itu pribadi dia dengan Tuhan. Tapi bagi gereja meyakini, kita sebagai orang Injili meyakini bahwa sekali baptisan, satu kali baptisan sah untuk selamanya. Dan itu baptisan harus syaratnya adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3. Sah. Dan dalam baptisan, tindakan baptisan, ada yang namanya konsep historical redemption, menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman agak merasa sedikit pusing, nggak apa-apa, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Nah, penting. Ini tidak panjang. Saya ingin kita akan berdiskusi, ya. Penting. Ini hal yang penting, nggak. Jadi materi saya nggak begitu lama. Ada 5 hal yang penting. Yang pertama, hidup baru bukan saja berbicara soal baptisan secara fisik. Tadi ya, baptisan fisik, yes. Tapi kebaruan itu dari dalam hati. Oke. Hidup baru berasal dari Tuhan, bukan pengalaman subjektif. Saya bertemu dengan Tuhan di pinggir jalan. Ada saudara kita ketika dia ngobrol dengan orang tua dari korban penembakan, dia bilang saya bertemu dengan nabi bla bla bla, akhirnya dia digugat. Itu subjektif. Tapi hidup baru itu bukan pengalaman subjektif, bukan. Ingat ya, bukan. Hidup baru harus melalui proses rasional dan irasional. Nah, ini penting dia. Belajar rasional, mengenal Tuhan rasional, Bible study rasional, baca Alkitab rasional, renungan rasional. Irasional ketika saya mendapatkan mujizat irasional. Ketika Tuhan menjawab sesuatu yang tidak mungkin tapi terjadi irasional. Dua-dua itu proses sehingga membentuk sebuah konsep pemikiran yang baru. Ya, ini semua tidak sekaligus. Wah, saya dibaptis, saya lahir baru, saya sudah belajar, langsung saya mendapatkan hal-hal yang bersifat supranatural, yang irasional. Enggak.
Dan irasional itu adalah sesuatu yang normal, ya. Dan ini subjektif, ya. Jangan sudah irasional kita suruh orang lain ikut kita. Nah, itu salah itu. Beberapa denominasi gereja-gereja lain dia menikmati pengalaman irasional, tapi pengalaman irasional dijadikan sebagai bahan objektif sehingga menyuruh orang untuk ikut dia. Nggak bisa. Ya, pengalaman subjektif itu pribadi lepas pribadi. Saya kasih contoh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya dengar, saya mendapatkan berkat melalui ini. Orang lain dengar berkatnya beda. Boleh nggak saya paksa orang lain sama? Nggak bisa. Itu rema namanya, subjektif. Firman Tuhan berkata, kita semua dapat rema. Rema itu subjektif. Firmannya objektif, remanya subjektif. Pembaruannya objektif, tindakannya objektif, belajarnya rasional, tapi setelah itu ada hal-hal yang irasional, tapi itu subjektif. Itu penting. Hidup baru berkelanjutan dalam penyatuan dengan Kristus, union with Christ. Ingat, ini bukan konsep mysticism. No. Konsep John Calvin bukan mistis, ya. Bukan ada mistik-mistik begitu, bukan, ya. Ini benar-benar konsep irasional yang contoh sederhana adalah ketika Rasul Saulus ketika ketemu dengan Tuhan, itu kan konsep yang irasional, bukan? Tidak ada unsur mistisisme, nggak ada. Ketika Thomas mengambil jarinya mencucukkan lubang, itu kan irasional, subjektif kan? Nah, ketika dia disembuhkan Rasul Paulus, irasional. Ketika dia menulis surat penggembalaan kepada gereja-gereja yang dia bangun, rasional. Nah, jadi konsep rasional dan irasional itu sangat penting sehingga tidak ada istilah yang namanya mistisisme dalam ini mistik ini nanti ada guna-guna, enggak ada, ya. Hidup baru, nah ini penting, ya. Hidup baru harus dimanifestasikan, diejawantakan, diaplikasikan dalam tindakan. Seorang yang memiliki hidup baru dalam Kristus pastilah melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Remember yang nomor 5. Melakukan segala sesuatu yang Yesus lakukan. Langsung tidak. Proses yes. Pelan-pelan. Kita kan seperti bejana yang dibakar terus. Nggak langsung sempurna. Pelan-pelan akhirnya ketika mencapai kesempurnaan itulah kita sudah bersama di surga. Oke. Next. Kesimpulan terakhir. Hidup baru di dalam Kristus bukanlah perkara yang bisa diketahui atau didekati dari hidup rohani dalam batin. Tapi berasal dari apa yang telah terjadi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita tidak bisa hidup baru tanpa adanya kematian dan kebangkitan. Saya mau hidup baru tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, omong kosong. Karena hanya penyatuan dengan Kristuslah kita, union with Christ-lah, kita bisa mendapatkan new life, new creature. Jadi kalau ada orang, ada aliran, ada gereja, ada seseorang yang mengatakan, saya sudah dapat hidup baru. Tapi di dalamnya, dalam konsep hidupnya, tidak ada kematian dan kebangkitan dalam Kristus. Dia tidak benar-benar mendapatkan hidup baru. Jangan-jangan bukan Kristus menjadi sumber hidupnya. Hanya menamakan dirinya gereja. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus sudah mati, dia tidak bangkit, akan datang turun bersama dengan malaikat di surga nanti. Kita akan dibangkitkan. Jadi Yesus nggak bangkit. Ini saya dengar dari telepon langsung dari orang saksi Yehova.
Kristus mati? Yes, mati. Bangkit belum? Belum bangkit. Nanti dia turun dari angkasa atas. Ada orang saksi Yehova yang parsial, bangkit iya. Naik iya. Nah, jadi masih labil. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan tentang hidup yang baru. Terakhir, manusia dalam baptisan masuk dalam kematian dan kebangkitan bersatu dengan dia tidak dapat dijelaskan secara kognitif, bersifat natural, serta berbeda tiap pribadi. Contoh, ada orang yang mendapatkan lahir baru itu ketika dia mengikuti acara KKR. Ada yang ketika dia bersaat teduh pribadi. Ada dia yang seperti Rasul Paulus mendapatkan mujizat. Ada yang mengikuti retreat gereja. Ada yang ketika dia sedang melihat alam ciptaan Tuhan. Ada banyak cara. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui semua cara. Tidak dibayangkan, tidak bisa kita nalarkan dengan kognitif kita. Dan itu bersifat supranatural. Tidak bisa kita katakan, oh ini ya. Tidak. Ya. Yang penting adalah kematian, kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang real. Oke. Sampai di sini sharing saya buat teman-teman. Saya minta kesediaan teman-teman yang mau cerita, mau sharing, mau bertanya juga boleh. Saya bukan pakar, tapi kita akan sama-sama mencoba untuk menjawab. Marvin nggak bisa bersuara, kayaknya lagi online pakai itu ya. Pakai apa? Silakan di chat juga boleh ya Marvin. Silakan bagi yang mau bertanya. Waktu kami persilahkan. Atau mau kasih masukan tambahan juga welcome. Mungkin ada yang dapat sesuatu insight mau di-sharingkan, silakan. Come on, saya buat kesempatan. Ada? Oke, kalau nggak ada saya mau tanya ini. Saya mau tanya one by one. Kan kita hari ini ngomong soal new life. Saya tidak mau pertanyaan susah. Saya hanya mau bertanya, kapan sih kalian tahu? Ya, gini loh. New life itu enggak spontan, enggak. Itu continue ya. Pelan. Nah, kapan sih, saya ingin tanya satu persatu, kapan sih kalian feel, kalian merasa kalian itu mendapatkan kehidupan yang baru dan di mana ataupun kapan ataupun apa gitu loh, supaya kita bisa saling menguatkan, saling sharing. Saya mau mulai dari Wandi, sesama hamba Tuhan ini loh. Oke. Kalau hidup yang baru ya. Iya. Sadar baru lahir baru itu. Tunggu, tunggu. Ada tambahan nggak? Ada tambahan, ada masukan nggak yang tadi? Nah, itu dulu. Oh, itu dulu. Nah. Sebenarnya kalau kita lihat di Paulus ya, tadi kan contoh Haryono bahas lebih ke kognitif kan. Yes. Bagaimana bentuk pemikirannya, bagaimana hal-hal yang apa ya, cenderung menjadi pemikiran Paulus ya. Yes. Kalau kita melihat pemikiran Paulus menjadi seperti itu, sebenarnya base-nya apa sih? Dasarnya apa? Dasarnya sebenarnya bukan cuma pengetahuan doang. Bagaimana pengalaman hidupnya dan cara dia bertobat itu juga akan mempengaruhi pengetahuan dia. Yes. Pengetahuan dia. Dan cara hidup dia yang bertobat dan begitu drastis disertai dengan pengetahuan, menuntut dia menulis untuk orang lain yang sama seperti itu juga. Dan kalau boleh saya katakan, dan itu menjadi lebih, sorry ya, saya bukan membandingkan penulis, tapi menjadi lebih punya nilai bobotnya kan dibandingkan yang lain ya. Ya, punya nilai, tapi beberapa orang akan menilai itu sangat.
Dan itu kelihatan beberapa orang, kok tulisannya keras sekali sih, kok tulisannya kok sangat menuntut sih, kan? Ya, betul, Kelihatannya kan. betul. Ya, itu base hidupnya dia, pengalaman hidupnya dia yang menuntut dia keras. Oke, betul. Balik ke hal yang tadi ya, kalau ditanya bagaimana kelahiran baru, lahir baru atau pertobatan kembali, kalau saya baru sadar itu ketika gini, saya masuk sekolah teologi ditanya nih, kamu lahir baru kapan nih? Oke. Lahir baru kapan nih? Saya pikir-pikir ulang Tunggu. kapan ya saya lahir baru? Semua tanya. Namanya siapa ini? Kalau boleh tahu. Yang tanya Semu Doroti. Oke. Ya. Terus? Semu Doroti tanya kan, kamu lahir baru kapan? Saya ingat kebenaran saya lahir baru kapan ya? Karena kan tidak ada gitu loh, kita tidak diajar sebelumnya untuk menyadari kapan kita lahir baru di gereja. Betul. Nggak diajar sebelumnya. Saya ketemu celahnya. Celahnya adalah ketika satu momen saya berani mengaku di dalam hati saya bahwa this only one, ya Yesus, nggak ada yang lain. Karena saya berani bilang saya lahir baru kan waktu momen ini umur sekian saya kasih tahu di situ kan, saya kasih tahu, dan hal itu yang sampai sekarang jujur membuat hidup saya mengarah ke hidup saya sih. Iya. Good. Ya, mengingat proses momen bahkan kelahiran baru kita membuat hidup kita semakin mengarahkan hidup kita makin punya goal ke depannya. Good. Oke. Wow, good. Saya mau tanya Maverick sudah lama nih nggak nongol ini, sibuk kerja. Maverick gimana, Mav? Nah, Maverick ini secara kognitif Maverick jago sekali. Silakan, Mav. Ya, mau komen sih Swanto. Kan jago harus. Tunggu, Maverick merasakan kapan momennya ya? Mungkin nggak akan ingat, kita semua mungkin nggak akan ingat, tapi kira-kira begitu loh, when? Atau di mana? Atau apa yang teringat di sana? Biasanya menurut aku kayaknya pas momen-momen jatuh sih. Momen-momen mana I see. Kayak seolah-olah nggak ada yang berpihak sama kita, kenapa gitu? Kenapa aku doang yang susah gitu? Biasa pada saat momen-momen galau gitu sih. Pas saat momen-momen galau itu, ketika terjawab gitu kayak, wah ternyata ada jawabannya ini benar gitu. Oke. Nah jadi ketika Maverick menyadari itu, gimana ya? Kadang-kadang ada nggak sih punya kerinduan untuk ada orang ini kan memang saya ada Santawandi, ada beberapa yang hamba Tuhan mungkin ya berkutat dengan dunia hamba Tuhan, tapi kayak Maverick ini kerja begitu ya, sekolah jauh ke Bandung, kerja sekarang. Nah, momen-momen untuk bisa sharing new life itu ke orang ada nggak sih? Untungnya aku ada sih contoh, untungnya. Oke. Iya. Oke, good ya. Bisa sharing new life ke orang lain. Itu cukup membantu sih. Karena dari insight orang itu kita juga dapat jawaban juga. Oke. Masukan ya. Tapi di sini tuh gimana ya contoh? Sebenarnya ini juga mungkin aku juga ragu juga sih ngomongnya gimana. Jadi aku dapat insight-nya itu sejujur-jujurnya itu bukan dari orang beriman. Justru malah dari orang yang aku ragukan keimanannya. Kan Tuhan bisa gini loh.
Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Why not? Iya. Why Ya not? iya sih, tapi ya ironisnya justru aku mendapatkan jawabannya itu dari peristiwa yang buruk banyak kan. Tapi jangan salah, banyak orang, ya ini ironi ya, banyak orang Kristen yang tidak Kristen, banyak orang yang tidak Kristen malah Kristen, ya kan? Iya gitu. Ya, Justru itu sih Sonto, ironi, tapi ya. itu sih di lingkungan aku justru banyak kan orang yang begitu. Iya. Orang yang bukan Kristen tapi lebih Kristen gitu. Dibandingkan orang Kristen yang nggak Kristen, ya kan? Ini orang konteks ya. Orang yang bukan Kristen ini orang yang mengenal Kristen. Oh iya, kebanyakan Maksudnya bukan, tapi dia nggak mau Kristen gitu. Dia sendiri ngomong saya bukan Kristen. Jangan salah, Cuma gue tahu. jangan salah ya. Mahatma Gandhi bilang apa? Saya suka dengan Yesusmu, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Kurang lebih gitu lah Sonto. Kalau orang misalnya ngomong dia ketemu dengan Yohanes Pembaptis, aku ketemunya sama Mahatma Gandhi gitu. Iya kan? Begitu kamu ngomong gitu, saya ingat Mahatma Gandhi. Oke, thank you Maverick. Contoh Har. Iya, silakan Wandi. Ngomong-ngomong soal cara tadi aku belum ngomong ya. Jadi caranya agak lucu sih. Lucu. Oke, let's see. Jadi gini, waktu dulu aku datang ke gereja nih. Ke gereja sendirian. Aku ingat momennya pas Jumat Agung. Tidak anehnya pas momen Jumat Agung itu ya, mulai dari awal aku masuk sampai aku datang ke gereja, tidak ada yang nyapa aku sama sekali. Kan? Tidak ada yang nyapa aku sama sekali, dan aku duduk di belakang sendiri. Tidak ada yang menegur aku dan tidak ada yang ngomong sama aku. Hari itu, kan? Kok aneh lah rasaku ya, kan? Nggak ada sama sekali. Dan pas momen itu, pas mulai ibadah, pas belum khotbah puji-pujian, di antara keheningan gak ada yang ngomong sama aku sama sekali. Justru Tuhan jelas banget loh ngomongnya. Oh, good. Ngomongnya jelas banget. Wandi, kasih aku udah berkorban bagi kamu. Yes. Ya. Iya. Dan itu personal dan itu sesuatu yang subjektif, bukan? Iya, jelas. Itu sangat subjektif. Itu itu saya alami sendiri, dan kalau orang lain saya ceritakan cerita itu pun mungkin dia tidak percaya. Iya. Betul. Nah, itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pengalaman lahir baru, mati, dan bangkit bersama dengan Kristus itu adalah subjektif. Yang rasional ada, tapi yang irasional juga ada. Ya, itulah ya. Pengalaman teman-teman juga sudah tahu. Nah, saya mau tanya kepada pendatang baru ini, Deston. Apa kabar di sana? Nah, cerita dong, Deston. Sudah lama tidak ketemu. Bagaimana gereja, pelayanan, dan kembali ke topik, gimana sih tahu ketika Deston sendiri sudah lahir baru, sudah mulai hidup yang baru, dan lain sebagainya. Silakan Deston. Halo Sontau. Ya. Kebetulan ini lagi di Tanjung Balai. Iya. Dan puji Tuhan kita ibadah tuh masih tetap tatap muka. Oh. Iya. Tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat loh. Iya. Bagus. Gimana proses lahir baru, new life, new creature itu kapan, ataupun kalau lupa nggak apa-apa, tapi di mana atau momennya apa begitu? Lupa sih Tonton. Ya, banyak yang lupa sih karena ya gereja tidak mengajari, oh catat ya, oh tahu ya, enggak sih ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah itu ada nggak perubahan yang dialami ketika kita sudah menjadi new creature itu? Ada sih Tonton. Apa itu? Lebih tergerak untuk membaca firman Tuhan. Wow, good. Oke. Saya minta kesediaan untuk, sorry, ini saya punya ini agak sedikit. Bentar ya, agak hang.
Oke, khusus Yong pengen dong dengar cerita kok. Oh. Lahir dari keluarga Kristen gitu ya. Saya sejak kecil memang udah Kristen. Ya. Yang pertama Kristen itu memang bapak dulu. Bapak dulu Kristen, mama masih belum. Jadi kalau saya dulu itu waktu SD, minggu ke gereja jam 9 malam aku sembahyang. Kok sama kita ya? Jadi sampai ada satu peristiwa saya sakit tipes sampai udah nggak bisa jalan, akhirnya mama baru bertobat akhirnya di sana. Jadi panjang ceritanya itu kan. Ya. Tapi saya sendiri tidak gitu into lah gitu ya. Ingat apa menganggap peristiwa itu sebagai suatu panggilan untuk hidup baru ya, sebuah ciptaan baru. Justru saya mengalami suatu ciptaan baru itu ketika setelah SMA. Wah, jangan-jangan di SMA itu ya ciptaan barunya. Iya, jadi di SMA itu ketika itu kalau enggak salah ya retret remaja kalau nggak salah. Ya. Yang di Brastagi tahun 94 atau tahun 95 lah. Oke. Nah, di sana ada altar call di sana dengan berlinang air mata tanpa bisa kita kendalikan ya. Karena itu adalah gerakan dari Roh Kudus. Nah, dari sanalah saya maju ke depan ya mengalir mengikuti semua alurnya ya. Iya, alurnya. Wow. Nah, perubahan hidup ya pasti ada ya. Ada apalagi makin kemari kita belajar bahwa hidup kita di dunia ini pertama singkat. Oh iya. Kedua itu susah. Iya. Penuh dengan penderitaan. Iya dong. Ya. Kan itu kan sudah dituliskan dari Tuhan waktu dosa pertama. Jadi apa yang kita mau harapkan kalau bukan berharap kepada Tuhan? Yes. Nah, itulah selalu dalam pikiran saya, dalam pemahaman saya tentang Tuhan, bahwa pertama saya adalah manusia berdosa, bahwa saya kalau tanpa Kristus saya akan dihukum dalam kekekalan. Justru di dalam Kristus saya mendapatkan anugerah, yaitu hidup kekal di dalam Dia. Maka oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan saya selalu berkata, apapun yang terjadi ya ini anugerahmu ya Tuhan. Gitu. Dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, dulu seperti dari John Wesley punya katakan, ya lakukan yang terbaik yang mampu kamu lakukan kepada siapapun gitu ya, dimanapun. Kenapa? Kalau kita tidak mampu menunjukkan iman kita melalui perbuatan, maka iman kita patut dipertanyakan. Yes. Ya, itu intinya. Jadi kalau kita tidak mampu menunjukkan iman melalui perbuatan, maka iman kita mungkin hanya retorika. Ya. Ya, mungkin hanya kita yang merasa atau kita sendiri menganggap bahwa saya adalah anak Allah. Padahal Allah tidak mengakui kita, misalnya itu kan. Ini celakanya kan. Itu celakanya. Kenapa? Karena tanpa ada perbuatan. Saya tidak mengatakan bahwasanya keselamatan itu ada karena perbuatan kita, enggak. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, maka di dalam perubahan hidup kita menjadi ciptaan yang baru, maka kita melakukan hal-hal yang lebih baik, lebih bermoral, yang nilainya lebih tinggi daripada nilai-nilai dunia ini gitu. Yes. Nah, itu kalau dalam pandangan saya tentang apa yang Paulus ajarkan. Nah, Paulus itu seseorang yang luar biasa karena dia sungguh memahami pertama konsep kemanusiaan manusia. Dia paham betul manusia itu seperti apa. Siapa itu Allah? Siapa itu Kristus? Apa itu dosa? Dan relasi keempat ini apa? Dan dia begitu jelas mampu menggambarkan, khususnya di kitab Roma kalau kita baca dari awal sampai akhir. Itu sungguh, iya, itu asli suatu pemikiran Paulus yang begitu matang, begitu komplit ya, begitu luar biasa.
Dan memang Allah menggunakan dia untuk menyampaikan konsep ini kepada kaum yang di luar daripada Yahudi. Ya. Karena konsep seperti ini bagi orang kafir pada zaman itu Yunani adalah suatu konsep yang baru. Yes. Nah, maka termasuk juga lah kita sebagai orang yang kafir pada zaman dulu sebelum ada Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, maka konsep-konsep yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu menjadi begitu penting. Ya. Ya, saya pikir itu. Wow, luar biasa ya. Memang kita semua tahu kalau Rasul Paulus itu pemikirannya tuh, waduh, nggak kebayang deh pokoknya. Nggak kebayang, nggak kesentuh pada zaman itu ya, apalagi zaman sekarang ya, lebih lagi. Wow, luar biasa. Oke, saya ke Kristanian Lee, mau kasih cerita, kasih sharing, kasih apapun, boleh silahkan. Selamat malam. Oke, malam. Jelas ya suara aku? Jelas. Sorry, baru agak telat tadi ikutnya. Nggak apa-apa. Jadi aku hidup baru itu waktu pas zaman kuliah dulu. Jadi teman ajak-ajak ke gereja dulu, karena dulu kan aku Katolik gitu kan. Tapi Katoliknya juga yang Katolik ikut-ikut nenek aja, ikut ke gereja gitu, karena papaku tuh Kristen KTP gitu kan. Terus dan nggak pernah di rumah tuh diajarin kayak doa gitu-gitu tuh nggak sama sekali gitu. Jadi karena di kampus ada teman Kristen, tahunya aku Katolik juga nggak ke gereja juga, ya ajakin lah pergi waktu itu gereja anak panah ya GAP yang di Jogja itu. Oh, GAP Jogja. Ya, terus udah gitu pas balik ke Jakarta ikut yang Maranatha gitu. Nah, habis Maranatha tuh aku ke yang Abalov gitu. Jadi tuh dari situ tuh Abalov. Wow, Abalov. Cukup terkenal itu Abalov. Ya, jadi semakin lama tuh jadi kayak banyak hal yang aku pelajarin terus kayak tadi Kohar bilang apa namanya? Apa tuh baptisnya pindah-pindah gitu-gitu. Puji Tuhan aku nggak kayak gitu maksudnya. Jadi aku baptis selama itu karena mungkin dari awalnya udah dapetin DDT-nya tuh udah bener gitu ya dari GAP-nya. Jadi ada satu kelas dasar-dasar iman yang teguh, jadi udah dikasih tahu tentang yang baptis salam gitu. Jadi aku satu kali baptis salam ya, terus kita tertanam di gereja itu ya udah selesai gitu. Tinggal bagaimana kita ke depannya. Betul. Karena kayak kemarin aja sih lebih ke kayak pergumulan sendiri sih ya. Hidup baru iya emang mungkin semua orang udah ngalamin, mungkin lagi up and down, tiba-tiba lagi di titik nol terus hidup baru gitu ya, bisa jadi hidup baru gitu. Pengalaman orang masing-masing kan beda-beda ya. Cuma lebih ke yang kehidupan sehari-hari aja, kayak di kantor masih suka marah sama anak buah, kayak nggak bisa tahan marah, ngumpat atau itu kan sama artinya kalau kita marah nyakitin, belum tentu kan yang kita marahin itu senang juga. Terus belum tentu juga kita bisa kontrol marah kita. Nah pas saat kemarin perjamuan kudus, Pak Gilbert bilang gini, jangan perjamuan kudus kalau masih menyakiti orang, masih membenci, masih dalam perzinahan gitu. Hal-hal yang simple thing gitu aja udah kayak nampar kita aja gitu, nampar aku gitu loh. Terus jadi kayak lihat Paulus tuh luar biasa ya Tuhan. Dia tuh kayak pekerjaannya itu menganiaya orang. Betul. Orang dan dia itu merubah. Jadi banyak orang Kristen, maksudnya orang di zamannya dia tuh yang Kristen juga banyak kan jadi Kristen. Tapi untuk dia tuh luar biasa karena latar belakang pekerjaannya dia itu yang dari awalnya menganiaya orang itu Tuhan ubahkan gitu tuh luar biasa sih menurut aku sih gitu. Spektakuler lah pokoknya. Iya.
Iya, ya memang benar kalau lahir baru berubah, tapi semuanya proses, dan proses, gak ada Nah, yang sempurna. iya. Ya proses itu yang menyakitkan sih sebenarnya. Oh Karena setiap iya, hari kita terus diproses gitu. Terus gimana iya, kitanya mau terima atau enggak ya gitu. Kayak kedagingan kita masih tinggi gitu. iya, Apalagi kalau kayak sama yang namanya emosional. Terus ngerasa kalau misalkan, aku lebih bisa kok, mereka dikasih tahu nggak bisa-bisa ya. Nah itu kan emosi gitu ya. keegoannya kita tuh masih ditonjolkan. Padahal sebenarnya kan harusnya less of me itu lebih ke buat ke Yesus kan harusnya gitu. Iya, memang ya itu salah satu pergumulan ya. Setelah teman-teman, setelah kita lahir baru, setelah kita dibaptis, bukan berarti pekerjaan ini selesai. Kita jadi malaikat, no. Justru pekerjaan ini makin sulit karena satu tanggung jawab besar adalah kita bisa hidup serupa dengan Dia. Nah, itu yang buat kita beban. Tapi beban itu bisa kita atasi ketika kita bergantung bersandar kepada Tuhan. Ya, teorinya sih itu, tapi perjuangan, banyak orang perjuangan berdarah-darah kok. Rasul Paulus lah, kemudian Yohanes lah, semua ada yang mati, ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik, semua. Ada yang semuanya. Tapi intinya adalah perjuangan itu endingnya indah kok. Bukan tubuh fisik yang Tuhan berikan, tapi tubuh rohani yang kekal itu yang Tuhan janjikan. Oke, thank you buat sharingnya. Kathy, ada mau di-sharingkan, Kathy? Sharing Iya. apa? Ada mau cerita lahir barunya kapan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Semua baik-baik ya. Oke. Nah, teman-teman, satu hal yang penting yang harus kita ingat bahwa memang lahir baru, ciptaan baru itu bukan akhir dari segalanya, malah itu adalah awal dari segalanya, dan kita rindu semua kalau itu awal segalanya, kita mulai everything start dari nol setiap hari. Dan jatuh bangun biasa, harus, wajib. Yang penting adalah step higher than before. Step higher than before. Lebih lagi dari sebelumnya. Lebih, jatuh boleh tapi lebih dari sebelumnya bangkitnya, begitu ya. Tidak usah muluk-muluk saya mau jadi ini, jadi itu. No, nggak usah. Apapun yang terkecil yang bisa kita kerjakan saja. Yang positif, yang baik, semuanya akan diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Begitu. Ya, thank you teman-teman untuk sharing cerita. Jadi terakhir saya mau cerita ini. Ya. Ini giliran saya cerita nih ya. Sebelum tutup. Di grup kita ada satu orang hamba Tuhan, pendeta Dedi, itu adalah satu pendeta yang buat saya lahir baru. Ya, jadi saya udah lahir baru. Waktu itu saya ikut retreat pemuda, dia masih di Indo, masih di dosen di Jakarta, dia diundang khotbah segala macam, dan sama seperti beberapa teman-teman yang ketika retreat kemudian ada suasananya ya punya mengalir, kemudian maju ke depan segala macam, dan di sana saya dengan satu teman saya ada 4 kawan baik, saya dan kawan saya dua-dua mengambil komitmen yang sama dengan 2 komitmen yang sama, yaitu memperbaharui iman, hidup baru, kemudian juga panggilan untuk menjadi hamba Tuhan di tempat yang sama, dengan pribadi yang sama, dengan orang yang sama. Dan ketika dia tahu, ketika pendeta Dedi dulu masih evangelis ya, masih di GKY, tahu, dan saya kontak dia dan dia sangat senang, dan dia menyarankan saya untuk tunaikanlah, jangan lambat, jangan lama, nanti dunia akan membuat terkikis ya. Panggilan itu akan terkikis, jadi habis, dan
selagi ada, tapi uji. Jangan sampai itu hanya panggilan ecek-ecek. Uji, doakan, uji. Kalau itu benar-benar panggilan, pergilah. Dan saya senang juga akhirnya saya pergi dan selesai. Dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Ternyata saya baru tahu ternyata Pendeta Dedi itu MDiv-nya ambil alumni dari STT Bandung dan saya baru tahu itu. Ya udah dan wah ternyata satu alma mater gitu ya. Ya cukup baiklah. Kebetulan sih dia kan jadi dosen, dia Pendeta Dedi akan mengisi kita beberapa bulan kemudian nanti. Dia adalah seorang tamatan dari Biola University di bidang Master of Art in Counseling, juga Master of Art in Spiritual Formation dari Biola University, sekarang menetap di Amerika. Istrinya juga seorang Doctor of Education, seorang dosen juga di Biola University. Dan beliau akan mengisi sebagai saatnya tepat akan saya undang untuk menjadi keynote speaker kita. Ya, itu aja teman-teman. Sebelum berakhir, sebelum kita tutup, minta Evan untuk menutup. Tanggal saya cek dulu ya. Pembicaranya sudah oke. Jadi saya akan buat undang lebih banyak tanggal 1 ya. Tunggu, saya mau tanya. Evan tanggal berapa ya, Pak Hali? Tanggal 1 atau tanggal 8 ya? Tanggal 1 ya. Pak Hali tanggal 1. Oke, Pak Hali tanggal 1 akan mengisi. Beliau adalah dosen, mantan dosen saya, sekarang jadi dosen di Jakarta. Beliau PhD dari China. Beliau akan membahas tadi yang sudah saya sampaikan, membahas tentang tradisi kebudayaan dan kekristenan. Dan menjelang tanggal 12 kita akan merayakan Imlek, jadi tema kita akan membahas masalah tradisi dan kebudayaan orang Tionghoa dan kekristenan. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang peneliti kebudayaan dari China dan melihat bagaimana konteks konsep kebudayaan dalam kacamata kekristenan. Itu aja ya. Tinggal menantikan undangannya. Minggu depan saya juga akan membagi materi. 2 minggu lagi penginjil David Matthew, alumni STT Bandung dan STT Reform Injili Indonesia Jakarta akan mengisi, dan minggu terakhir akan diisi oleh Santa Wandi yang juga ada di tengah-tengah kita ini ya. Oke, kita akan tutup minta kesediaan untuk Evan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau sediakan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan kelas yang telah disampaikan oleh Santo Haryono. Sertai kami juga Tuhan, tuntun kami dalam pengenalan firman-Mu hari lepas hari. Berilah kami kedewasaan dalam pengenalan firman-Mu, dalam kerohanian kami, sehingga kami dapat bertumbuh sesuai dengan seperti yang Engkau inginkan. Sebentar lagi kami akan istirahat. Tuntun kami Tuhan, berilah kami malam yang indah, sehingga kami besok bisa bangun lagi, bisa beraktivitas sebagai mana mestinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you semua. Selamat malam. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Ya, thank you.